Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini Carah Channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, carita sejarah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota Wali Songo, yakni wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sayyid Al-Kamil. Sedangkan sebutan Gunung Jati sendiri merupakan gelar yang diberikan umat muslim kepadanya untuk jasa yang dilakukannya. Syekh Syarif Hidayatullah yang dilahirkan tahun 1448 Masehi. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari Carah Channel. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir keturunan ke-23 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung pamannya, Tumenggung Ceribon Sri Manggana Cakrabuana alias Pangeran Walang Sungsang dan didukung Kerajaan Demak, dinobatkan menjadi raja dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479. Nama Sunan Gunung Jati begitu banyak, antara lain, Syarif Hidayatullah dan Mahdum Gunung Jati, yang paling terkenal ialah dengan nama Falatehan atau Fatahillah. Syarif Hidayatullah mempunyai 6 istri yaitu: istri pertama adalah Nyai Mas Babadan, tidak memiliki keturunan. Istri kedua adalah Nyai Kawunganten, berputra 1, Ratu Winaon. 2. Pangeran Sebakingkin atau Maulana Hasanuddin. Istri ketiga adalah Ratu Pakungwati, tidak memiliki keturunan. Istri keempat adalah Nyai Mas Rarajati, berputra Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Istri kelima adalah Putri Ong Tien berputra Pangeran Arya Kuningan. Istri keenam adalah Rara Tepasan, berputra Ratu Ayu Wanguran dan Pangeran Pasarean. Berikut nasab Sunan Gunung Jati yang terdiri dari: 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Shadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad Sohibus Saumiyah. 14. As-Sayyid Alwi As-Sani. 15. As-Sayyid Ali Khali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih. 18. As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan. 19. As-Sayyid Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. Sayyid Jamaluddin Akbar Asmatkan Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro. 22. Sayyid Ali Nurul Alam Asmatkan. 23. Syarif Abdullah Umdatuddin Asmatkan. 24. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan,
ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Sunan Gunung Jati mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru. Dibentuk itu setelah uwaknya wafat. Guru-guru beliau adalah Jamaluddin Akbar Al-Husaini dan Syekh Datuk Kahfi. Sesampainya di Cirebon, Sunan Gunung Jati mengambil tempat di Pesambangan. Bertempat di pondok pesantren Sunan Gunung Jati memulai dakwahnya yang terorganisir di Cirebon, meneruskan guru dari ibunya Nyai Endang Gelis atau Syarifah Mudaim. Langkah Islamisasi melalui pondok pesantren dilakukan guna mengajari Islam secara bertahap dan menyeluruh. Dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, diketahui banyak metode yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi. Sunan Gunung Jati adalah seorang propagandis Islam di Jawa Barat atau The Propagator of Islam in West Java. Dalam aktivitasnya ia melakukan perjalanan dakwah kepada penduduk Pulau Jawa bagian Barat untuk menganut Islam. 16 dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam pengislaman masyarakat Cirebon banyak dijumpai keajaiban, keanehan, dan tidak rasional. Metode dakwah Sunan Gunung Jati yaitu metode struktural dan metode kultural. Kesuksesan Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan tanah Sunda terkait dengan metode yang juga digunakan oleh para wali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada waktu-waktu tertentu, para wali ini bertemu dan bermusyawarah di Demak, Tuban, atau Cirebon. Pertemuan ini biasanya membahas mengenai perkembangan Islam di tempat masing-masing wali mengemban tugas. Oleh karena medan dan tantangan di setiap daerah berbeda, maka metode yang digunakan para wali pun berbeda. Beberapa metode dakwah yang dilakukan para wali, yaitu, metode dakwah ini digunakan saat berhadapan dengan tokoh khusus, seperti raja, penguasa, bangsawan, atau orang terpandang. Para tokoh itu diperlakukan personal, dihubungi secara istimewa, dan bertemu secara pribadi. Kepada mereka diberikan keterangan, pemahaman, dan perenungan taksir tentang Islam. Pengislaman yang penuh toleransi dengan bertukar pikiran, memberi peringatan dengan halus agar mau melihat kebenaran dan memeluk Islam. Adalah metode dakwah yang dilakukan para wali dengan jalan kebijaksanaan yang dilakukan dengan populer, atraktif, dan sensasional, biasanya masyarakat dikumpulkan secara massal. Dengan tata cara yang bijaksana melakukan pertunjukan yang sensasional terkadang ganjil, unik, dan aneh sehingga menarik perhatian. Metode ini dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar pendidikan Islam dapat dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Maka tampaklah metode yang ditempuh para wali songo didasarkan atas pokok pikiran, likuli makam makal, yaitu memerhatikan bidang materi, dan kurikulumnya. Sesuai dengan cara ini, penyampaian aturan-aturan agama atau fikih ditujukan terutama bagi masyarakat awam dengan jalan mendirikan pesantren dan lembaga sosial. Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang merupakan anugerah dari Allah. Salah satu karomah beliau adalah merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Sunan Gunung Jati hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum menyerahkan uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok masih tidak percaya kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, Sunan Gunung Jati malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya seraya berkata, "Silahkan, bagikan ke semua kawan-kawanmu." Ternyata pohon yang ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati berubah menjadi emas. Melihat hal ini para perampok menjadi tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang biasa, dan akhirnya malah para perampok tersebut menjadi murid Sunan Gunung Jati dan memeluk agama Islam. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah dengan memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib.
Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam dan pindah dari Istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di Istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka Sunan Gunung Jati memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam tetap tinggal di Istana Pakuan di dunia nyata. Dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam namun mau ditempatkan di luar ibu kota Pakuan. Orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal suku Baduy yang tinggal di pegunungan daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy dalam sebagai penerus 40 pengawal Istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka tinggal di Baduy luar. Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara Kerajaan Demak dalam melawan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya. Dan muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya dan membantu prajurit Demak perang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan lari tunggang langgang, karena serangan dari bala tentara tikus ini yang sangat membabi buta. Karomah Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa adalah merubah bokor yang ditaruh di perut seorang putri untuk pura-pura hamil menjadi benar-benar hamil. Kejadian ini dimulai dari kemasyhuran nama Sunan Gunung Jati yang membuat beliau diundang oleh raja di China untuk menguji kesaktiannya. Beliau diuji dengan menebak beberapa gadis yang sedang hamil dan gadis yang didandani seperti orang hamil. Dan salah satunya adalah putri raja sendiri, yaitu Putri Ong Tien Nio. Putri tersebut diberi bokor di perutnya agar terlihat gendut dan ketika ditutup dengan bajunya akan terlihat hamil. Dan akhirnya waktu pengujian tiba, Sunan Gunung Jati menunjuk kalau sang putri Ong Tien Nio lah yang sedang hamil. Melihat kejadian ini sang raja dan seluruh penghuni istana tertawa keras dan mengejek Sunan Gunung Jati. Namun Sunan Gunung Jati tetap meyakinkan kalau putri Ong Tien Nio benar-benar hamil. Karena semua tidak percaya, maka akhirnya Sunan Gunung Jati meminta izin untuk pulang ke Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati pergi dan Putri Ong Tien Nio masuk ke kamarnya bersama dayang-dayangnya. Dan ketika mau membuka bokor di perutnya sang putri dan para dayang terkejut, bokor di perut sang putri menghilang dan perut sang putri benar-benar gendut alias hamil. Hal ini membuat dia menangis dan sedih, maka ia minta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa. Sang kaisar mengizinkan dengan diiringi pasukan lautnya dan beberapa pasukannya. Akhirnya sang putri bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan memohon maaf atas perbuatannya dan perbuatan ayahnya yang menguji beliau. Dan akhirnya Putri Ong Tien Nio menikah dengan Sunan Gunung Jati dan terkenal dengan panggilan Nyi Ong Tien Nio atau Nyi Ratu Rara Semanding. Keteladanan dari Sunan Gunung Jati yang perlu dicontoh menyangkut 3 aspek keteladanan, yaitu keteladanan ketika beliau menjadi seorang laki-laki bagi keluarganya, keteladanan ketika beliau menjadi seorang raja dan keteladanan ketika beliau menjadi seorang penyebar agama Islam. Sunan Gunung Jati yang merupakan anggota Wali Songo ini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu pada usia 120 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi. Bila dilihat berdasarkan penanggalan Jawa, maka Sunan Gunung Jati meninggal pada 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Demikian sekilas carita sejarah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.